Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Pratama dengan NPM G1F025062. Di sini saya akan melakukan micro teaching terkait salah satu materi dari komputer dan pemrograman, yaitu materi percabangan. Oke, pernah tidak kalian membayangkan bagaimana suatu komputer itu membuat suatu tulisan? Misalnya ketika kita login ke Facebook, misalnya kita harus masukkan email lalu juga password. Yang dimana jika duanya match, maka kita akan masuk ke dalam profil kita, dan jika tidak akan muncul peringatan misalnya password salah ataupun emailnya yang nggak ada. Nah, sistem logging seperti ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan percabangan atau conditional statement. Nah, apa itu conditional statement? Yaitu ketika kita memberikan suatu kondisi yang dimana jika kondisi itu cocok dengan kondisi yang telah kita instruksikan ke komputer, maka komputer akan menjalankan block of code sesuai dengan kondisi tersebut. Jika tidak, komputer akan menjalankan sesuai block of code-nya juga yang salah. Oke, untuk lebih jelasnya, mungkin kita bisa langsung contohkan ke dalam codingan. Misalnya kita akan membuat program untuk mengecek apakah kita remedial atau tidak. Oke, sini kita bisa buat variabel. Di sini kita meminta user atau pengguna untuk memasukkan nilai mereka. Nah, seperti ini saya bilang, sebuah kondisi atau conditional statement, di mana jika nilai yang diinput oleh pengguna itu lebih atau sama dengan 75, maka pengguna tersebut dianggap lolos dan tidak perlu melakukan remedial. Lalu bagaimana jika nilai pengguna tersebut di bawah 75, misalnya 70 atau 60? Kita bisa membuat another statement jika di sini. Nah, jika nilai kita di bawah 75, for example, maka program akan menjalankan dan mengecek kondisi elif ini. Nah, di mana elif ini jika nilainya itu sama dengan atau
lebih dari 60, maka Anda bisa remedial. Artinya kita bisa mengikuti remedial. Lalu bagaimana jika nilai kita itu di bawah 60? Nah, jika nilai kita masih di bawah 60, nah, kita bisa menjalankan perintah else ini. Komputer akan menjalankan else ini. Kenapa? Karena pada kondisi-kondisi sebelumnya, yaitu ketika 75 ataupun 60, si user ini, nilai user ini tidak memenuhi semua kondisi if dan juga elif ini, maka blok else akan dijalankan, yaitu perintah Anda tidak lulus. Oke, kita coba jalankan. Oke, misalnya kita masukkan nilai kita 80, maka komputer akan mencetak hasil selamat, Anda lulus. Nah, lalu bagaimana jika nilai kita itu 60, let's say 65, maka komputer akan mengambil keputusan bahwa Anda bisa remedial. Artinya kita bisa mengikuti remedial sesuai apa yang kita inginkan programnya. Lalu, nah ini bagaimana jika nilai kita itu di bawah 60? Let's say kita dapat 30, maka komputer akan mengambil keputusan bahwa Anda tidak lolos. Nah, sebenarnya kita bisa menambahkan kondisi lagi jika untuk situasi yang lebih kompleks, yaitu kita bisa menggunakan nested statement atau nested if else. Hmm, Misalnya kita sini mau menambahkan nilai, lalu juga nah, ini yang kita sebut sebagai nested if else, yang dimana ketika user itu sudah belajar selama lebih dari 4 tahun, maka user tersebut akan dikeluarkan dari sekolah misalnya. Nah, jika tidak, artinya jika user tersebut masih dalam tahun ajaran, maka komputer akan menjalankan perintah ini. Oke, kita coba mulai. Misalnya, masukkan dulu. Terus, misalnya ini tahun ajaran ketiga. Nah, maka komputer akan mencetak yang ini dan akan menghiraukan yang ini. Kenapa? Karena
kita baru 3 tahun, tidak melebihi dari 4 tahun ajaran. Lalu bagaimana jika kita sudah 5 tahun ajaran, misalnya 5 tahun ajaran, oke. Nah, maka komputer akan mencetak bahwa Anda telah dikeluarkan dari sekolah. Apa? Karena sekolah hanya mengizinkan 4 tahun ajaran. Bahkan Anda sudah lebih dari 4 tahun. Artinya Anda sudah resmi dikeluarkan dari sekolah. Sekian saja terkait materi pencabangan, yang dimana materi pencabang ini membantu komputer untuk membuat keputusan sesuai apa yang kita inginkan.